Hai Ko Richard, lagi ngapain? Ciponi. Lagi latihan nih kan, kita bentar lagi kan ada ini ibadah dohop. Oh iya ya, sekarang juga masih dalam suasana kelahiran Tuhan Yesus juga ya Ko Richard ya? Iya benar banget Ciponi. Ciponi mau latihan gak bareng sama aku? Boleh latihan bareng aja yuk. Oke ayo. 1, 2, 3. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. Dah. Nah udah bagus nih Ko Richard. Gimana kalau kita mulai ibadah The Hope juga nih? Soalnya sekarang udah jam 9 nih Ko Richard. Oh iya benar banget. Ntar lagi jam 9 ya Ciponi. Iya, ayo kita mulai yuk ibadahnya. Oke, ayo. Nah Ko Richard, gimana nih udah siap buat ibadah? Udah siap dong Ciponi. Oke tapi sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Doanya akan dipimpin oleh Ciponi. Nah adik-adik di rumah tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami bersuka cita Tuhan masih bisa memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Sebentar kalau kami mau ibadah Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, Koko undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Antara malaikat turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamatku, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oke adik-adik, kita mau lebih serius. Kita mau menyanyikan sebuah pujian yang menyatakan 1000 lilin. Di tengah dunia,
Kita mau lipat tangan kita, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memuji meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, sementara kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini kami dapat bertumbuh Tuhan, dan juga kami dapat membuka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kita sudah meninggikan Tuhan, sudah memuji Tuhan. Sementara kita akan mendengarkan dari sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Cici Koko mau memberikan sebagian pengumuman. Jadi yang pertama itu, ibadah bakal tetap ada minggu depan, dan juga untuk penugasan juga harus dikumpulkan ke Ciseril. Nah, untuk adik-adik yang mau ngasih persembahan bisa ke nomor rekening berikut ya. Cici dan Ko Richard dan guru-guru The Hope yang lain mau mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Atau mungkin adik-adik lagi mendengarkan firman Tuhan siang hari atau sore atau malam hari. Nah, kapanpun adik-adik lagi beribadah online di The Hope Generation, Koko ucapkan selamat hari Natal. Dan menjelang tahun yang baru, kita semua sehat-sehat, kita semua tetap bahagia, kita semua tetap bergembira. Nah, adik-adik, Koko mengingatkan bahwa adik-adik harus tetap rajin beribadah walaupun kita masih online nih. Dan semoga tahun depan kita bisa beribadah di gereja kembali. Ya, kita berdoa saja semoga kondisinya semakin membaik. Nah, adik-adik gimana? Sehat-sehat semua di rumah? Wah, sehat ya pastinya ya. Puji Tuhan. Nah, Koko mau ingetin terus bahwa adik-adik tetap harus menjaga kesehatan kita. Nah, sekarang kan lagi Natalan, mau menjelang tahun baru. Mungkin adik-adik mau pergi berjalan-jalan, mau holiday, mau wisata ke suatu tempat. Nah, Koko ingetin adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, terutama kalau di tempat yang ramai. Adik-adik tetap makan makanan yang sehat dan tetap minum vitamin. Nah, oke, sekarang adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Koko mau ingetin bahwa kuis untuk minggu ini adik-adik tidak menjawab soal, tetapi adik-adik harus foto pada waktu adik-adik beribadah online. Nah, jadi minta tolong sama papa atau mamanya pada waktu adik-adik sedang beribadah online, lagi nonton baik di HP atau di TV. Nah, minta tolong foto, nanti kirim fotonya ke Cici Sheryl. Ya, jadi kita minggu ini akan ada double absen. Nah, karena kita merayakan hari Natal, maka kita akan 2 kali absennya kalau adik-adik mengirim foto. Oke, kita mulai. Hari ini atau minggu ini, Koko Sherdy akan membawakan firman Tuhan yang berkaitan tentang Natal. Oke. Nah, Natal itu kan tradisi dari agama Kristen, atau kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Natal itu tradisi. Tradisi apa sih? Tradisi memperingati hari kelahiran juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, cerita kelahiran tentang Yesus biasanya identik selain bayi Yesus itu ceritanya ada yang berkaitan dengan palungan. Wah, ada yang berkaitan dengan kandang domba. Cerita kelahiran Yesus itu berkaitan dengan 3 orang Majus. Nah, lalu cerita Yesus juga mungkin banyak bercerita tentang bintang. Nah, tapi ada yang mungkin kita lupa, tokoh yang berkaitan dengan cerita kelahiran Tuhan Yesus yang sering kali kita lupa. Siapa mereka? Nah, mereka adalah para gembala. Apa? Gembala. Nah, adik-adik tahu nggak gembala itu apa? Gembala itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang tugasnya menjaga atau memelihara domba.
Nah, itu namanya gembala. Nah, tugas gembala itu kelihatannya gampang loh, tapi ternyata susah. Nah, tadi kan Koko bilang bahwa tugas gembala itu memelihara domba. Nah, tetapi selain memelihara domba, tugas gembala itu yang pertama mencari makanan untuk domba-dombanya. Nah, jadi bukan hanya dipelihara, ikutin dombanya kemana dombanya pergi, tetapi gembala itu harus mencari makanan untuk para domba-dombanya. Nah, lalu tugas gembala yaitu melindungi domba-dombanya. Nah, dombanya tuh nggak hanya cuma satu, tetapi bisa lebih dari satu, bisa banyak sekali. Nah, makanya tugas gembala itu tidak mudah, yaitu tadi kasih makanan. Nah, lalu tugas gembala menjaga domba-dombanya dari binatang liar. Loh, binatang apa contohnya? Nah, kan gembala itu menggembalakan domba di padang rumput atau di padang gurun. Nah, tugasnya menjaga mereka dari binatang-binatang liar. Contohnya beruang, mungkin ada harimau, ada singa, dan banyak binatang-binatang buas lain kalau ada di padang. Nah, tugas gembala selain memberi makanan dan menjaga domba-dombanya dari binatang buas, yang terakhir tugas gembala itu tidak boleh membiarkan satu dombanya hilang. Nah, jadi kalau dombanya hilang pasti akan dicari oleh gembalanya. Nah, adik-adik lalu menjadi pertanyaan, loh Coach Yardi, apa hubungannya gembala dengan kelahiran Tuhan Yesus? Nah, Koko minta adik-adik semua punya Alkitab. Oke, kita buka Alkitabnya ya. Cari dulu Alkitabnya, mungkin adik-adik bisa pause sebentar, lalu cari Alkitabnya, lalu kita buka Alkitabnya bersama-sama dan kita baca ya. Nah, kalau yang sudah ketemu nih Alkitabnya, sudah ketemu. Nah, kita buka dari kitab Lukas. Oke, kitab Lukas. Nah, kitab Lukas itu kitab setelah Matius, Markus, baru Lukas. Nah, Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ke-20. Oke, adik-adik semua sudah membuka Alkitabnya. Koko harap mama-mamanya atau orang tuanya bisa membantu untuk membuka Alkitabnya. Nah, kalau misalnya adik-adik mau lihat, nanti akan ada nih ya ayatnya di slide setelah ini. Oke ya. Nah, jadi Koko akan bacakan, nanti akan ada slide ayatnya. Oke ya. Kita buka Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Nah, perikopnya tentang gembala-gembala. Koko akan bacakan ya. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat yang terakhir, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik sudah mendengarkan ceritanya. Nah, yang menarik dari cerita yang kita sudah baca dari kitab Lukas ini, dari gembala, apa sih yang menarik? Nah, yang pertama, para gembala ini diberitahu oleh malaikat tentang lahirnya sang juru selamat. Nah, jadi yang pertama kali dikasih tahu ini para gembala loh, bukan yang lain. Nah, jadi para gembala ini bersyukur karena mereka yang pertama kali tahu tentang lahirnya Yesus Kristus. Nah, yang kedua, para gembala langsung ketemu dengan bayi Yesus setelah mereka mencari-cari, dan ketemunya di kandang domba, di palungan bayi Yesusnya. Jadi mereka sangat bahagia ketika sudah ketemu dengan bayi Yesus. Nah, lalu yang menarik, para gembala ini bukan hanya melihat satu malaikat. Tadi kan datang nih malaikat kasih tahu bahwa lahir juru selamat. Nah, tetapi setelah itu ternyata muncul banyak bala tentara dari surga atau malaikat-malaikat yang lain. Jadi betapa bahagianya loh bahwa gembala ini bukan hanya melihat satu malaikat dari surga, tetapi banyak malaikat atau bala tentara dari surga. Nah, jadi ini yang menarik dari cerita gembala. Nah, adik-adik, lalu kita bisa belajar apa ya dari cerita ini? Yang pertama, kita bisa belajar dari para gembala. Yang pertama, bahwa gembala menjadi orang-orang pilihan. Sekali lagi ya, para gembala ini menjadi orang-orang pilihan. Nah, adik-adik, tadi kan Koko udah kasih tahu bahwa para gembala ini yang pertama kali loh mendapat berita atau informasi bahwa lahirnya Yesus, sang juru selamat. Nah, kenapa loh ya para gembala yang dikasih tahu, bukannya para pemimpin-pemimpin? Misalnya pemimpin daerah di Yerusalem, tempat lahirnya Yesus, Bethlehem maksudnya ya, tempat kota lahirnya Yesus. Kenapa nggak pemimpin di Bethlehem yang dikasih tahu sama malaikat? Atau kenapa kok bukannya orang yang paling kaya di Bethlehem yang dikasih tahu oleh malaikat bahwa loh ada Yesus yang lahir, seorang juru selamat. Tetapi yang dipilih oleh Allah melalui malaikat yaitu para gembala. Nah, jadi Allah pasti punya rencana untuk para gembala. Nah, Allah bisa memilih siapapun untuk menerima kabar baik. Nah, di sini kita belajar Allah ingin kita tahu bahwa kita itu dipilih Allah untuk mendapat anugerah berita keselamatan. Nah, kalau dulu para gembala yang mendapat berita keselamatan, mendapat berita ada bayi yang suatu saat nanti akan menjadi juru selamat, dan para gembala itu mencari bayi itu dan ketemu di kandang domba, di palungan. Nah, sama sekarang adik-adik dan Koko dan semuanya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mendapat kabar bahwa ada loh juru selamat yang lahir bagi hidup kita, yang hari ini kita peringati melalui yang namanya hari Natal, hari yang katanya kelahiran Yesus. Kita memperingati kelahiran Yesus. Nah, jadi kita ini semua mendengar berita baik itu seperti para gembala. Kita bersyukur bahwa kita menerima berita baik itu. Nah, kalau sudah menerima
berita baik itu kita harus percaya. Jangan kita hanya bengong, atau kita hanya mikir, atau kita cuman males deh ngapain. Nah, nggak boleh. Adik-adik harus percaya. Oke. Nah, ada satu ayat ya. Kita buka ayat kembali 1 Petrus. Nah ya, nanti adik-adik bisa cari Alkitab sekarang 1 Petrus ayat 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Nah, nanti akan ada juga ya di slide-nya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata begini. Adik-adik bisa baca di Alkitabnya juga masing-masing. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, seperti para gembala yang diberitahu bahwa lahir juru selamat. Kita juga sebagai umat kepunyaan Allah hari ini dikasih tahu kembali bahwa kita harus percaya kepada juru selamat itu. Adik-adik percaya? Yang percaya boleh katakan amin. Sama-sama katakan amin. Oke, yang kedua, apa sih yang bisa kita pelajari dari para gembala? Yaitu mendapat anugerah. Oke, mendapat anugerah. Anugerah itu kasih karunia. Nah, jadi seperti gini contohnya. Kita kan manusia berdosa. Sejak Adam dan Hawa melakukan kesalahan yang melanggar perintah Allah, maka manusia otomatis menjadi manusia yang berdosa. Nah, kita juga pada waktu lahir pertama kali bayi itu kita punya dosa. Dosa dari orang tua kita, bukan dosa perbuatan, karena bayi kan belum bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi kita punya dosa dari orang tua kita. Nah, dosa keturunan, bukan dosa perbuatan. Nah, jadi kita kan itu sebenarnya dari lahir aja udah punya namanya dosa. Nah, di sini akhirnya Allah mau supaya manusia diselamatkan dari dosanya. Gimana caranya? Ya caranya Allah itu turun ke dunia menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Buat siapa? Buat orang-orang berdosa. Siapa yang berdosa? Kamu berdosa enggak? Adik-adik berdosa enggak? Enggak. Bohong. Nah, udah bohong udah berdosa loh. Nah, jadi kita semua ini manusia berdosa. Kalau kita berdosa, kita perlu yang namanya diselamatkan. Diselamatkan sama siapa? Ya sama tadi, sang juru selamat, bayi Yesus yang kita kenal, yang kita percaya sekarang menjadi juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, makanya kita harus percaya, kita harus punya iman bahwa Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Jadi kita ini mendapat anugerah, mendapat kasih karunia, atau bahasa gampangnya kita dapat hadiah. Ya, kayak kemarin adik-adik kan dapat hadiah. Hadiah itu karena adik-adik kan ibadah, karena adik-adik kan kirim kuis, karena adik-adik ikut Zoom. Nah, kalau kita dapat hadiah keselamatan dari Yesus bukan karena kita berusaha, tetapi karena kita percaya. Katakan karena apa? Percaya, benar. Kita percaya sama Yesus, maka kita diselamatkan. Kita dapat anugerah, kita dapat kasih karunia, atau kita dapat hadiah, yaitu kita diselamatkan karena percaya sama Yesus. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari para gembala. Dan yang terakhir, ketiga, apa yang kita bisa belajar dari para gembala, yaitu melihat juru selamat. Nah, tadi kan kita udah dapat anugerah dari Yesus karena kita percaya. Udah lihat Yesus belum? Koserdi sih belum. Adik-adik, masa udah? Belum ada yang melihat Yesus pastinya, karena yang baru melihat Yesus sebagai manusia ya itu yang dicerita Alkitab. Orang-orang zaman dahulu
Kalau kita sekarang belum melihat Yesus, tetapi kita percaya kepada Yesus yang menyelamatkan. Jadi kita bersyukur. Walaupun tidak seperti para gembala yang bisa melihat bayi Yesus yang akhirnya tumbuh menjadi Yesus yang suatu saat pada Yesus dewasa, dia disalib menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa kita. Nah, kita kan belum lihat, tetapi kita bersyukur. Walaupun belum melihat, tetapi kita bisa percaya. Nah, adik-adik, kita bersyukur bahwa kita bisa percaya sama Yesus. Seperti para gembala, mereka melihat bayi Yesus. Biarlah hari ini kita melihat dengan percaya kita, dengan mata iman kita. Kita kan punya iman yang walaupun belum melihat, tetapi kita bisa percaya. Nah, jadi siapa di sini yang percaya sama Yesus yang menyelamatkan? Boleh angkat tangan. Ya, kita harus percaya sama Yesus yang lahir di dunia yang kita peringati sebagai hari Natal, itu akan menyelamatkan kita semua. Oke? Jadi adik-adik, sekali lagi kita belajar dari para gembala bahwa mereka ketemu dengan Sang Juru Selamat. Dan hari ini Koko ingatkan kembali bahwa kita bersyukur bisa percaya kepada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Oke, sekali lagi adik-adik jangan lupa kirimkan jawaban, kirimkan fotonya, bukan jawaban ya. Kirimkan fotonya pada waktu adik-adik ikut ibadah dan akan mendapat double absen. Yuk, sebelum kita tutup ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua berikan sikap yang baik pada waktu kita berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur saat hari ini kami boleh memperingati, kami boleh mengingat bahwa Yesus lahir ke dalam dunia. Engkau yang Allah menjadi manusia boleh mau menyelamatkan hidup kami. Engkau mau menebus dosa-dosa kami melalui kelahiran-Mu. Dan kami percaya walaupun kami belum melihat Yesus, tetapi kami percaya dengan iman kami, dengan hati kami, bahwa Yesus lahir ke dalam dunia untuk kami semua, orang-orang yang berdosa. Tetapi kami percaya Engkau yang akan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh memperingati hari kelahiran Yesus, kami boleh memperingati hari Natal. Walaupun kami mungkin belum bisa beribadah secara langsung di gereja, tetapi kami boleh bisa mendengarkan firman Tuhan melalui online. Terima kasih, berkati kami semua, berkati papa mama kami, berkati guru-guru kami, dan kami berdoa semoga kami akan bisa beribadah tahun depan di gereja. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami tutup doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan semua amin. Nah, adik-adik, sekali lagi sebelum Koko pamit, Koko mengucapkan Merry Christmas dan menjelang Happy New Year. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.